mengembangkan karunia Allah. Contoh begini, saya mempunyai 5 bakat. 5 bakat itu aku kembangkan menjadi 5. Yang 3 aku kembangkan menjadi 3, sementara yang 1 disembunyikan di dalam tanah. Jadi kemampuan kita untuk meraih cita-cita termasuk di dalam mengembangkan karunia Allah, mempersiapkan diri dengan belajar. Oleh karena itu, coba cek di laci kalian itu ada sampah enggak? Ada. Kalau ada sampah tolong dibuang. Tidak. Tidak. Baik, untuk memulai pelajaran ini saya mau mengabsen dulu. Alessandro, Albi, Hadir. Elvin, Hadir. Reva, Hadir, Pak. Selvi, Luka. Lika, Hadir, Pak. Lucia, Hadir, Pak. Reva. Ada yang belum disebut? Bibi sama ini tadi pas kemana? Ke belakang. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau ke belakang itu gantian, Pak. Baik, kita sekarang mau berdiskusi tentang bagaimana cara mengembangkan karunia Allah. Bapak mau membagikan lembar jawaban ini. Silakan Anda cermati bagaimana Tuhan memberikan karunia ini, lalu kalian memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Silakan masuk dalam kelompok. Dalam hitungan ke 15 menit nanti kelompok 2 silakan maju. Bingung gimana? Ada yang bingung? Ada yang sudah? Ada yang cacat di sini? Ada. Oh, ada ya. Jadi ini. Baik. Sudah? Jadi tolong kelompok Ales silakan maju. Membahas tentang mengembangkan karunia Allah. Yuk silakan maju. Yuk, silakan kelompok Ales bacakan. Pada dasarnya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang yang pandai dalam pelajaran matematika belum tentu terampil dalam pelajaran olahraga. Orang pandai bernyanyi belum tentu pandai juga dalam olahraga. Orang yang pandai pelajaran IPA belum tentu pandai bersosialisasi dengan teman. Tidak ada orang yang pandai dan terampil dalam segala hal. Kenyataan semacam ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap manusia mempunyai kemampuan, tetapi di lain pihak ia mempunyai keterbatasan. Maka tugas setiap orang adalah menemukan apa yang menjadi kemampuannya serta menemukan juga keterbatasannya. Sikap bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan orang lain,
Kemampuan sebagai anugerah Tuhan diharapkan tidak menjadikan seseorang menjadi sombong atau tercampur. Kemampuan harus ditingkatkan, dilatih terus menerus agar semakin berkembang dan juga dapat dijadikan anugerah hidup. Sebaliknya, keterbatasan jangan sampai membuat orang minder, menganggap hidup sebagai nasib buruk dari Tuhan atau merasa hidupnya tidak berguna. Kelemahan atau keterbatasan harus disadari dan diatasi agar tidak menjadi hambatan untuk perkembangan diri. Sudah? Sudah? Siapa yang tanya? Ada yang tanya? Baik, kalau begitu tolong salah satu menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 2 tentang mengembangkan karunia Allah. Silakan. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah nilai apa yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan, oleh hidup yang mancung, atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 kelompok 2. Tolong kasih tolong kesimpulannya dibacakan salah satu dari kalian yang hadir. Mentalitas yang perlu dikembangkan, sikap mau belajar keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, mau mencoba, dan sebagainya. Banyak orang sukses justru setelah ia menyadari keterbatasannya, seperti nampak dalam kisah Lena Maria. Banyak tokoh sukses yang berasal dari keluarga miskin, tetapi kemiskinan itu menumbuhkan tekad untuk menunjukkan bahwa orang miskin pun dapat sukses. Ia tidak mau orang lain melecehkannya dirinya karena miskin. Ia ingin orang lain juga menghargai dirinya sebagai pribadi yang bermartabat. Itulah sebabnya dia belajar dengan keras dan meraih prestasi yang gemilang. Baik, tepuk tangan untuk hasil kesimpulannya. Kita bisa belajar dari Lena Maria itu karena apa? Salah satunya dia itu dari kecil sudah tidak bertangan. Tangannya segini ini terpaksa hanya titik di sini. Kakinya pun panjang sebelah. Tetapi dia mengembangkan karunia Allah itu, dia tidak putus asa, dia mengasah dirinya sehingga menjadi perenang yang hebat. Kita semua sehat, jadi kita wajib mempunyai cita-cita dan mempertanggungjawabkan cita-cita itu sebaik mungkin dengan cara apa? Belajar untuk meraih cita-cita. 1. 2-nya, kalau bekerja yang baik untuk menjadi pengusaha yang sukses atau orang yang sukses. Terima kasih kesimpulannya, dan marilah kita tutup pertemuan kedua ini salah satu memimpin dalam doa. Terima kasih. Rabu depan kita kumpul lagi membahas tentang kesederajatan. Lalu hasil diskusi kalian tentang mengembangkan karunia Allah silakan dikumpulkan di meja Bapak. Kalau sekiranya ada yang bagus, nanti silakan mengambil nada bakti di ruang Bapak. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Banyak orang bila berbicara kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak,
sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah sang istri. Tetap saja bapak dan kepala keluarga itu bertugas beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan berbuat baginya, dan sebaliknya perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki berbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya, berarti dia. Perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi dia. Bila saya menghormati dan mengasihi dia, saya mencintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya, perempuan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat. Ya. Akhir kita mau mencoba menyimpulkan dari pertemuan kita terakhir, kesetaraan laki-laki dan perempuan ini dengan kesimpulan. Tolong yang bertugas silakan. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau memasak. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Sudah? Sudah. Nah, baik. Contoh jelas. Kalau kesederajatan laki-laki dan perempuan di tempat saudara dari siswa kalian itu, kalau emansipasi otomatis ibunya adalah yang paling cantik ya, Alessandro ya. Karena 3 saudaranya adalah laki-laki dan bapaknya. Jadi kalau kesederajatan semua sama kalau bro. Nah, jadi itu kesimpulannya bahwa laki-laki dan perempuan di mata Tuhan dihormati sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi, ada yang ditanyakan? Tidak. Sebagai akhir penutup ini, tolong setelah ini kalian ada disediakan oleh Bu Anas tentang es dan lagi ya, pura-pura mau haus. Iya, Pak. Ya, baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Salah satu memimpin doa, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi silakan kalian ingat tugasnya, 3 tugas, yaitu mengembangkan karunia Allah dan apa? Saya dipanggil untuk menjadi seorang pewarta dengan catatan bahwa kita berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. 3 tugas itu, aku pribadi yang unik, 2 mengembangkan karunia Allah, ketiganya kesederajatan. Kalian kumpulkan KPD-nya ke meja kerja saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Lalu kalian semua silakan, mumpung ini kita ujian akhir sekolah, raih nilai sebaik-baiknya.
Terima kasih untuk Reva yang ada beberapa mata pelajaran lulus kan, termasuk Ales. Yang lain bisa menyusul karena semua diberi kemampuan yang sama. Cuma masalahnya males atau tidaknya itu tergantung kita masing-masing. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nanti kalau ini kurang baik bisa nanti diulang lagi kapan. Jadi itu terima kasih untuk kita semua. Silakan kembali dan terima kasih. Kembalikan